Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nurida Utami. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya, karena subscribe itu gratis. Tidak terasa waktu untuk tes UTBK SBMPTN tinggal 1 bulan lagi kurang lebih. Bagaimanakah nih persiapan kalian semua para pejuang SBMPTN untuk mengerjakan soal TPS kuantitatif dalam bahasa Inggris? Sudah diberitahukan juga beberapa informasi bahwa sebagian soal akan ada bahasa Inggrisnya. Tapi tenang aja nih bagi teman-teman yang masih belum persiapan belajarnya masih setengah. Di sini aku akan share beberapa vocabulary dalam yang sering keluar dalam soal TPS kuantitatif. Yang terpenting adalah teman-teman jangan lupa untuk mencatat, menghafal, dan mengingatnya serta memahami vocabulary ini agar ketika kalian mengerjakan soal UTBK itu pasti biasanya insya Allah akan keluar, karena ini umum banget vocabulary-nya untuk soal TPS kuantitatif dalam bahasa Inggris. Oh ya guys, aku mau minta ke teman-teman semua dalam aku nanti ngebahas tentang vocabulary bahasa Inggris TPS kuantitatif ini, kalian menyimaknya ya. Kalau bisa itu benar-benar dipahami, siapa tahu nanti ketika tes itu kalian bakal ketemu vocabulary ini. Insya Allah berguna banget untuk kalian. Good luck untuk para pejuang SBMPTN. Stay tuned and let's check this out. Jadi guys, di sini ada beberapa yang sudah aku rangkum tentang vocabulary dalam istilah matematika gitu. Mungkin ini soalnya banyak banget untuk keluar di SBMPTN, soal-soal TPS kuantitatif. Jadi simak terus ya penjelasan dari aku, tapi mohon maaf banget jika pronunciation aku masih kurang bagus. Karena di sini aku ngefokusin buat nge-share beberapa vocabulary dan memberi artinya dan pemahamannya sedikit. Jadi yang pertama ini ada integers, natural number, whole number, even number, odd number. Jadi sini merupakan kumpulan dari bilangan, ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Terus ada addition, subtraction, division, multiplication. Nah, ini mungkin suka banget ya kalau misalnya soal-soal itu ada beberapa kata yang sering banget tuh keluar, kata-kata kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Oke, next. Ini beberapa vocabulary ini harus ada yang kita lihat lagi ya. Soalnya ada KPK dan FPB. Gimana sih ngebedain vocabulary yang KPK sama FPB? Kalian lihat kata depannya, kalau least common multiple itu berarti kelipatan persekutuan terkecil. Least itu berarti kayak terkecil gitu. Terus greatest common divisor itu faktor persekutuan terbesar. Jadi kalian lihat kata great. Nah, kata great ini arti kan kayak besar gitu. Nah, berarti ini termasuk ke dalam FPB. Kalau kata kayak decimals, itu pasti umum lah ya, tahu pasti artinya desimal, variable sama aja, the number line, garis bilangan. Nah, kalau misalnya nih ada 3 kata, the number line. Nah, kalian lihat kata line itu menunjukkan garis. Berarti kalian tinggal nyambungin aja number line. Number tuh bilangan, angka, berarti garis bilangan, seperti itu. Next, kita masuk ke dalam vocabulary selanjutnya, itu ada pecahan ya di sini, pecahan senilai, tidak senilai, pecahan campuran. Nah, kalau misalnya nih ya, kita lihat dulu kata pecahan sendiri itu kan beda nih artinya fraction gitu ya bahasa Inggrisnya. Sedangkan pecahan senilai equality of ratio numbers. Nah, kalau katanya kayak panjang ini, terus kalian ini lihat equal itu kata dasarnya kan ya, itu artinya adalah senilai atau sama.
Berarti kalau misalkan equality of ratio numbers, berarti itu artinya pecahan senilai. Kalau misalkan pecahan tidak senilai itu gimana? Nah, tinggal lihat aja nih, inequality. Jadi itu berarti artinya pecahan tidak senilai. Nah, ada lagi nih, mixed rational number. Nah, berarti kalau mix itu kan artinya campuran tuh ya. Nah, berarti itu artinya menandakan pecahan campuran kayak gitu. Selanjutnya nih ada lagi scientific notation. Itu berarti kan kayak katanya mungkin asing gitu ya. Berarti ini harus benar-benar kita ingat, pelajari lebih dalam lagi. Sering-sering berlatih soal, mungkin nanti nemuin kata scientific notation itu berarti bentuk baku. Powers of numbers, pangkat bilangan. Algebraic forms, bentuk aljabar. Social arithmetic, aritmatika sosial. Jadi guys, di sini lanjutannya lagi vocabulary yang baru. Ini ada pertidaksamaan linier, persamaan linier, perbandingan, dan pembilang. Kalau misalnya kalian ketemu kata proportion, itu berarti perbandingan, numerator, pembilang, terus penyebut. Ini berarti kan termasuk ke dalam pecahan ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk soal kayak pecahan gitu, terus ada kata ini berarti tinggal numerator pembilang, denominator penyebut. Ini guys ada lagi nih yang ketiga ini, lines, angles, degrees. Nah, ketiga ini biasanya tuh juga penting karena umum banget ya kalau misalnya keluar di soal matematika in English itu kayak lines-nya garis, terus ada sudut, derajat. Nah guys, kalau degrees itu arti dasarnya itu adalah tingkatan. Tapi kalau di dalam bahasa matematika in English-nya itu adalah derajat. Nih guys, ini termasuk ke dalam vocabulary untuk soal yang tipenya bangun datar. Seperti sini pertanyaan ini kayaknya sering banget ya keluar kalau di pertanyaan bangun datar. Berapakah keliling bangun datar berikut ini gitu. Nah, apa sih bahasa Inggrisnya keliling itu? Kalian tinggal ingat aja kata circum, lanjutannya circumference. Nah, kalian di sini ada kata ini berarti menunjukkan keliling. Lalu area. Area itu artinya adalah luas. Side itu sisi, interior angle, sudut dalam, dan set, himpunan. Kalau misalnya ada kata union of sets, intersection of sets, itu termasuk ke dalam himpunan. Jadi tinggal lihat aja kata akhirannya itu set, terus dilihat kata depannya. Kalau union itu berarti gabungan, kalau intersection itu artinya irisan atau bagian ya guys. Nah, satu lagi Venn diagrams, ini mungkin jarang banget ya keluar soal di TPS itu karena ini umumnya keluar pada pembelajaran matematika di sekolah-sekolah, bukan jarang banget kalau untuk di TPS. Jadi kalian hafalin aja vocabulary ini, semoga bermanfaat ya.